Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di share. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel saya, Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai BPUM. Saya akan menjawab pertanyaan yang paling banyak masuk ke saya ya, yaitu mengenai pinjaman yang tidak diperbolehkan sebagai syarat dalam bantuan BPUM ini guys. Jadi sebelum saya menjelaskan pinjaman apa saja yang diperbolehkan ataupun pinjaman apa saja yang tidak diperbolehkan, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa langsung subscribe channel ini, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dari saya, dan di share sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa informasi ini bermanfaat. Oke guys, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke guys, sebelum saya bahas ke poinnya, jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan alur pendaftaran BPUM sampai proses pencairan ya. Jadi untuk alur pendaftarannya itu bisa dilakukan secara offline maupun secara online. Nah, untuk secara offline ini kan langsung ke lembaga pengusul, salah satunya Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Dan untuk secara online itu biasanya daftar di link yang sudah disediakan oleh kabupaten masing-masing. Nah, data yang masuk baik secara offline maupun secara online ini kan akan dikumpulkan semua. Jadi tidak ada proses seleksi gitu ya. Data ini akan dikirimkan ke pusat, Kementerian Pusat. Nah, disinilah tempat penyeleksiannya. Nah, apakah kalian itu memenuhi kriteria atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu memenuhi kriteria sebagai calon penerima BPUM, maka datanya akan dikirimkan ke bank penyalur. Cuman catatannya dari Kementerian Koperasi Pusat ini kan tidak ada penarikan data online pinjaman. Nah, yang menarik data online pinjaman itu pihak bank penyalur. Jenis pinjaman apa saja sih yang mempengaruhi bantuan Presiden BPUM sebesar 2.400.000 ini? Yang pertama yaitu pinjaman KUR ya, yang pertama. Jadi pinjaman KUR ini pinjaman usaha untuk keperluan modal kerja ataupun investasi, di mana suku bunganya itu sangat murah. Tahun ini tuh suku bunganya sebesar 0,2% per bulan yang flat ya. Kenapa murah? Karena KUR ini disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya bunga KUR itu sama saja dengan bunga pinjaman biasa, tapi karena disubsidi oleh pemerintah sehingga bunganya itu murah gitu ya guys. Nah, kenapa nasabah pinjaman KUR ini tidak berhak mendapatkan bantuan Presiden BPUM sebesar 2.400.000 ini? Yaitu dia tadi, karena sudah dibantu melalui subsidi bunga tadi guys. Kemudian yang kedua, pinjaman usaha yang non-KUR. Jadi pinjaman usaha non-KUR ini juga berpengaruh ya guys. Kenapa bisa demikian? Karena semenjak COVID-19 untuk nasabah yang non-KUR itu juga mendapatkan stimulus bunga atau subsidi bunga selama 6 bulan. Jadi 3 bulan pertamanya itu sebesar 6% per tahun, dan 3 bulan kedua sebanyak 3% per tahun, seperti itu. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan kenapa nasabah pinjaman non-KUR ini tidak berhak mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2.400.000. Jadi sudah cukup jelas ya. Jadi ada dua jenis pinjaman yang mempengaruhi bantuan BPUM sebesar 2.400.000 ini. Yang pertama yaitu pinjaman KUR, tentunya dikarenakan subsidi bunga yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan yang kedua, pinjaman non-KUR yang sudah mendapatkan stimulus bunga atau subsidi bunga selama 6 bulan tadi. Nah, untuk kalian yang bertanya, pinjaman di finance berupa pinjaman motor itu berpengaruh nggak sih? Oke guys, jadi untuk jawabannya ya, selain jenis pinjaman yang dua tadi itu berhak mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2.400.000, seperti pinjaman motor di finance, kemudian pinjaman aku laku, pinjaman di Shopee gitu.
dan juga pinjaman BTN ya, itu merupakan pinjaman konsumsi, jadi tidak mempengaruhi kalian sebagai penerima BPUM ya, seperti itu. Nah, sebenarnya itu tergantung dari jenis pinjaman, karena di data online itu kan kelihatan tuh jenis pinjaman nasabah itu jenisnya apa gitu. Kalau misalnya jenis pinjaman di sana dinyatakan modal kerja ataupun investasi, nah itu berarti tidak termasuk kriteria seperti itu. Nah, biasanya pinjaman motor, pinjaman BTN ini kan jenis pinjamannya tuh biasanya itu jenis pinjaman konsumsi, sehingga dia itu berhak mendapatkan bantuan BPUM sebesar Rp2.400.000 ini guys. Oke guys, cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini membantu kalian. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like, dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Juga di share sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa informasi ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.